Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari praktikum mikrobiologi industri. Dari grup E sesi D2 akan menjelaskan mengenai praktikum kami yaitu isolasi jasa teknik. Di sini terdapat saya sendiri yaitu Rian Moses dengan NPM 19160 dan partner saya Helmi Noval dengan NPM 19161. Next, Hel. Baik, di sini terdapat pengertian juga tujuan daripada kami melakukan praktikum ini. Yang pertama ada pengertian di mana pengertian isolasi bakteri ini merupakan suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Lalu terdapat juga fungsi dan tujuan di mana tujuan praktikum ini yaitu untuk mendapatkan biakan murni. Diidentifikasi mikrobat yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, molekuler dari bakteri. Nah, di sini terdapat koloni bakteri, di mana koloni bakteri ini merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri ini berbentuk bulat, tak beraturan dengan permukaan cembung cekung atau datar, serta tepi koloni rata dan tidak atau bergelombang. Sebuah koloni dapat mewakili setidaknya dalam teori keturunan dari satu sel dan selnya anggotanya karena itu secara genetik identik. Lalu terdapat sifat daripada koloni bakteri, di mana yang pertama sifat koloni pada agar lempengan mengenai bentuk permukaan dan tepi, yaitu di mana bentuk koloni dilukiskan sebagai titik-titik bulat berbenang tidak teratur serupa akar berupa kumparan permukaan koloni dapat datar timbul mendatar. Timbul melengkung, timbul mengembung, timbul membukit, timbul berkawah. Tapi koloni ada yang utuh, ada yang berombak, ada yang berbelah-belah, ada yang bergerigi, ada yang berbenang-benang, dan ada yang keriting. Lalu sifat-sifat koloni pada agar miring di mana sifat ini berkisar pada bentuk dan tepi koloni. Sifat-sifat itu dinyatakan dengan kata-kata serupa pedang, duri, tasbih, titik-titik, serupa batang dan akar. Lalu terdapat juga sifat-sifat koloni tusukan dalam gelatin, di mana ada bakteri yang mengencerkan gelatin, ada pula bakteri yang tidak mampu mengencerkan gelatin. Karena itu, maka bentuk-bentuk koloninya juga berbeda-beda. Lalu terdapat identifikasi bakteri, di mana identifikasi bakteri ini meliputi pengamatan morfologi dan pewarnaan gram. Identifikasi bakteri dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni, meliputi koloni bakteri, warna koloni, tepi koloni, dan elevasi koloni bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram yang bertujuan untuk mengetahui golongan bakteri. Jika bakteri gram positif akan berwarna ungu, jika bakteri gram negatif akan berwarna agak merah. Lalu terdapat metode-metode isolasi jasad teknik, di mana yang pertama itu ada metode isolasi pada medium cair dan isolasi sel tunggal. Di mana yang untuk medium cair itu dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada akar cawan atau medium padat, sehingga dapat tumbuh pada kultur cair. Metode ini juga perlu dilakukan pengenceran dengan pengenceran beberapa kali dan semakin tinggi pengenceran maka mendapatkan satu sel N1 sel semakin besar. Lalu terdapat isolasi sel tunggal di mana metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode akar cawan atau medium cair. Sehingga di sini harus dilakukan pemisahan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus ataupun mikromanipulator yang dilakukan dengan secara aseptik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Helmi. Untuk metode isolasi yang selanjutnya ada isolasi pada agar cawan. Prinsipnya metode isolasi agar cawan ini mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah diinkubasi berasal dari satu sel tunggal. Untuk metode cawan gores yang keempat, ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke dalam medium baru.
Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu mengembang bahan dan waktu. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam riset genetik ini ada satu, sifat setiap jenis mikroba yang diisolasi. Yang kedua, tempat hidup atau asal mikroba tersebut. Yang ketiga, medium pertumbuhan yang sesuai. Keempat, ada cara menginkubasinya. Yang kelima, cara menginokulasi. Keenam, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Dan yang ketujuh, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Untuk faktor-faktornya sendiri, yaitu pertama ada nutriennya. Jasa training membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan membutuhkan yaitu sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, dan faktor kebutuhan mineral dan vitamin. Dan kedua, ketersediaan air. Untuk sel jasa training memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa training dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selain merupakan bagian besar dari komponen sel 70-80%, air juga dibutuhkan sebagai reaktan berbagai reaksi biokimia. Yang ketiga ada suhu. Masing-masing jasa training mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan berhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Sekian dari kami kelompok D2 grup E. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.